Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini aku mau bongkar belanjanya teman-teman. Nah tadi itu aku pergi ke minimarket, yaitu ke Alfamart ya teman-teman. Tadinya itu aku sebetulnya cuma mau bayar tagihan wifi ya teman-teman, tapi pas aku lihat-lihat ternyata di sana tuh ada promo. Nah pas di situ aku langsung aja garcep beli ya teman-teman. Itu Sanko yang 2 liter harganya dari 40.000 jadi 36.000. Terus untuk Sunlight itu beli 2 dapat 1. Dan tadi itu aku juga bisa tembus murah Pepsodent itu dari harga 20.000 jadi 10.000 ya teman-teman. Dan begitu juga dengan tisu aku juga dapat tembus murah. Nah tadi itu aku juga lihat pempesnya si adek Rafiq itu juga promo ya. Namanya emak-emak kalau belanja itu gercep banget ya teman-teman kalau dengan yang namanya promo-promoan. Nah siapa nih emak-emaknya yang sama dengan aku, paling suka banget kalau belanjaan itu dapat yang promo. Nah tadi aku sebetulnya nggak di Alfamart aja belanja teman-teman, aku juga belanja ke swalayan yang satu lagi tempat biasa aku belanja dan juga ke toko grosiran. Nah di sana tuh tadi aku juga beli sabun cair Sosop. Nah Sosop tuh juga lagi promo dari harga 25 jadi 19.000. Nah di situ tadi aku juga beli teh dan juga gula. Sebetulnya gula tuh tadi di Alfamart harganya 17 sekian teman-teman, nggak sampai 18. Tapi di minimarket yang aku beli tadi, gula ini 1 kilonya 18.000. Nah tadi di situ aku juga beli susu, sabun krim ekonomi. Pokoknya total belanjaan aku satu hari ini sekitar 600.000 ya teman-teman. Nah ini insya Allah cukup ya untuk 1 bulan ke depan. Kalau untuk sampo aku masih ada stok yang lama ya teman-teman di tempat stok, dan juga untuk Pepsodent aku juga masih ada stok, makanya di situ aku beli 1 aja, kebetulan tadi juga dapat tebus murah. Waktu belanja tadi aku nggak videonya teman-teman, aku memang pas belanja tadi itu nggak bawa HP ya, makanya aku pun kalau belanja susah juga tadi mau videoin karena kan aku tuh bawa adek Rafiq juga ya. Adek Rafiq tuh kan orangnya tipenya nggak mau diam ya teman-teman, makanya aku tuh kalau belanja jarang banget buat bikin video-video. Nah kali ini aku bikin video bongkarin belanjaan bulan aku kali ini ya teman-teman. Nah di sini untuk susunya aku beli susu Zi, aku beli yang rentengan seperti ini ya, karena menurutku lebih praktis aja nanti pas penyajian. Jadi pas aku bikin 1 gelas itu 1 bungkus susu ya teman-teman. Menurutku aku juga lebih hemat pakai yang rentengan. Kadang-kadang kalau kita pakai yang beli maksudnya yang enggak rentengan itu menurutku lebih boros ya teman-teman. Kadang kita nggak tahu untuk takarannya berapa ya yang harus kita masukkan ke dalam gelas. Nah ini susu Zi ini 1 rentengnya itu 37.000 ya teman-teman. Nah disitu aku beli 2 renteng aja. Nah ini susu nanti kalau habis aku bakalan nambah lagi, karena kalau 2 renteng ini kan isinya 1 renteng 10 ya teman-teman. Jadi 2 renteng ini cuma untuk 10 hari, karena kan si Abang Razik dan si Abang Rafa itu setiap hari minum susu ini ya teman-teman pas mau berangkat sekolah. Nah ini aku udah selesai nyusunin susu, lanjut aja di sini aku mau isiin gula ya. Kebetulan ini
gula aku tinggal sedikit ya teman-teman, jadi langsung aja aku refill untuk gulanya. Nah untuk gula aku tuh pemakainya di rumah nggak banyak ya, 1 kilo ini bisa untuk 1 bulan, karena yang minum teh manis di rumah itu cuma adekku ya teman-teman. Kalau aku bukan jarang, memang udah beberapa tahun ini aku nggak pernah bikin air gula ya teman-teman. Kalau aku bikin teh paling gulanya aku ganti sama yang 0 kalori. Nah ini videonya aku lanjut di jam 1:30 gitu ya teman-teman. Nah aku langsung aja di sini mau setrika pakaian, karena aku udah 2 hari ya nggak nyetrika, maksudnya 2 hari dengan hari ini. Semalam aku juga nggak nyetrika pakaian karena semalam itu aku pulang dari rumah sakit itu udah sore loh teman-teman, dan kebetulan juga semalam aku lagi puasa sunnah. Jadi kalau udah sore itu rasanya capek dan mager aja teman-teman buat melakukan aktivitas yang lain. Biasanya sih aku habis buka puasa lanjut ya buat nyetrika, cuma kemarin itu aku betul-betul malas banget buat pegang setrikaan. Langsung aja hari ini aku nyetrika ya teman-teman. Setrikaan aku ini udah 2 hari ya, jadi untuk setrikaan aku kali ini 2 hari itu udah 2 keranjang ya teman-teman. Nah ini keranjang pertama setrikaan yang maksudnya cucian aku yang kemarin. Nah keranjang yang kedua ini adalah untuk cucianku hari ini. Nah tadi itu pagi-pagi itu gelap loh teman-teman, sepertinya nggak bakalan timbul matahari, tapi alhamdulillah akhirnya cucianku hari ini juga kering ya teman-teman, jadi bisa aku setrika untuk hari ini. Nah tadi itu juga sempat gerimis ya teman-teman, pas aku ngantar si abang Razik pergi sekolah, aku tuh mampir dulu tadi ke ATM biasa. Kewajiban bulanan yaitu bayar uang sekolah anak, bayar pokoknya kewajiban bayar-bayar yang harus ditransfer gitu ya. Nah makanya tadi itu pas aku keluar dari ATM ternyata gerimisnya itu udah lebat, langsung aja aku tuh gercep pulang ya teman-teman. Kebetulan kan ATM dari rumah itu nggak jauh ya, makanya alhamdulillah pakaian aku nggak sempat basah semua ya teman-teman. Nah pas tadi aku keluar dari ATM itu kan gerimis, ada Rafiq itu bukannya malah gercep naik motor, tapi dia sempat-sempatin buat bernyanyi terlebih dahulu. Dia tuh paling senang kalau hari hujan itu dia nyanyi, hujan datanglah lain hari. Nah itu adalah lagu favoritnya si Ade Rafiq. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku nyetrika kali ini mulai dari start aku di jam 1:30, selesainya itu tadi udah jam 3:30 ya teman-teman. Karena tadi itu aku banyak berhentinya, yaitu si Ade Rafiq itu karena dia nggak pakai pempes ya, jadi dia itu yang ompol berapa kali yang aku ganti untuk celananya. Makanya aku pas kerja tadi itu memang banyak ya teman-teman hambatannya, jadinya makin lama buat nyetrikanya. Jadi kalau sebenarnya tuh si Ade Rafiq itu anteng, nggak banyak tingkah. Untuk setrikaan aku nih nggak lama ya aku buat ngerjainnya ya, karena tadi aku juga sempat berhenti juga karena si Ade Rafiq itu pas aku nyetrika juga minta makan ya teman-teman. Makanya tadi itu aku dahulukan ngasih makan si Ade Rafiq, baru aku lanjut buat setrikannya aku. Nah aku nih tim setrika di rumah ya teman-teman, bukan tim laundryan, karena menurutku aku lebih puas aja mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Nah ini lanjut ya, aku nyetrikanya seperti biasa. Aku tuh kalau nyetrika paling suka buat pakaian yang baru dijemur itu diangkat langsung, kalau udah kering baru lanjut disetrika. Nah
menurutku aku lebih senang yang seperti itu daripada kain yang udah ditumpuk, misalnya diangkat sekarang terus dibiarkan besok baru setrika. Nah itu betul-betul kusut loh teman-teman. Kalau udah kusut itu belum aja aku pegang setrikaan, otakku udah kusut juga lihat setrikaan yang udah kusut itu. Nah di situ mager aku mulai datang teman-teman. Jadi setrikaan yang misalnya itu sedikit, tapi kalau udah dibiarkan bermalam itu bakalan buat aku makin lama buat mengerjakannya, karena lama juga teman-teman bagi aku buat ngumpulin moodnya. Makanya aku tuh lebih senang ya kalau habis dicuci itu kering langsung disetrika. Jadi buat nyetrikanya itu nggak menggunakan tenaga yang lebih ya teman-teman. Nah teman-teman di rumah tim yang mana nih? Tim yang habis angkat jemuran langsung dilipat, atau tim yang habis angkat jemuran langsung disetrika sama seperti aku? Kalau aku tim yang habis angkat jemuran langsung disetrika ya teman-teman. Nah boleh dong coret-coret di kolom komentarnya aku. Sebetulnya menyetrika ini pekerjaan yang sangat berat ya teman-teman, karena kan nggak bisa disambil gitu ya, harus fokus kita untuk mengerjakannya. Nah kalau misalnya mencuci masih bisa kita sambil, memasak masih bisa kita sambil ya, tapi kalau menyetrika ini memang nggak bisa disambil sama sekali. Memang betul-betul kita itu harus fokus, harus siap tenaga, dan harus pikirannya itu harus tenang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kepikiran yang lain, nanti untuk nyetrikanya itu pasti nggak bakalan kelar-kelar, karena kita kepikiran pekerjaan yang lain itu ya teman-teman. Terus nengok pakaian kalau udah menumpuk gitu, jadinya itu makin mumet aja ya buat ngerjainnya. Nah makanya sebelum pakaian itu menumpuk banyak dan beranak pinak, jadi kita jangan biarkan dia diam di keranjang itu ya teman-teman, kalau habis kita angkat dari jemuran. Nah selesai nyetrika pakaian, di sini aku lanjut aja mau ganti spray di kamar anak-anak ya teman-teman, biar sekalian besok pagi pas aku nyuci langsung dicuci gitu. Nah ini memang udah 1 minggu ya untuk spray di kamar anak-anak ini belum aku ganti. Seperti biasa aku tuh kalau ganti spray tim yang 1 minggu ya teman-teman. Nah kalau di kamar aku sih belum sampai 1 minggu. Kalau misalnya aku merasa udah nggak nyaman di atasnya, langsung aja aku ganti untuk spraynya. Makanya di sini teman-teman jangan pernah bosan ya nonton video aku yang aktivitasnya itu selalu berulang. Mungkin teman-teman di rumah udah sering juga kali ya lihat video aku yang ganti maksudnya yang ganti spray di kamar anak-anak ini ya. Nah kamar anak-anak aku sederhana aja teman-teman, cukup seperti ini aja, karena untuk saat ini aku belum bisa buat pasang tempat tidur di kamar anak-anak ya, karena aku masih parno ya teman-teman, masih takut kalau anak-anak jatuh dari tempat tidur. Karena dulu pernah kejadian pas bulan puasa, padahal kasur aku tuh udah aku taruh di bawah, tapi abang Raja itu jatuh loh teman-teman, sampai kakinya itu keseleo pas waktu. Dan menurutku kalau kasur ditaruh di lantai ini lebih nyaman aja loh teman-teman. Tapi nanti insya Allah aku juga punya niat kalau ada rezeki mau pasang tempat tidur di kamar ini. Nah nanti rencananya mau beli yang bed bertingkat di sorong itu aja, biar lebih lapang untuk kamarnya. Jadi pas mau tidur kan tinggal digeser-geser aja. Diaminin dulu dan didoain dulu semoga diijabah sama Allah. Nah ini aku ganti spray aja yang aku videoin ya untuk bantalnya, karena belum ada yang tidur di kamar ini. Nanti malam aku lanjut buat masangin bantalnya, tapi kalau enggak besok pagi ya. Nah di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman di rumah yang udah support video aku ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan semoga aja video aku ini bisa memberi manfaat dan motivasi buat teman-teman semua ya. Di sini aku bukan bermaksud apa-apa ya teman-teman, aku cuma mau membagikan aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya. Assalamualaikum.